بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan ya. Nyalain mic-nya. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala ya ikhwah, di pagi hari ini teranggap pertemuan terakhir bagi kita untuk mengkaji kitab ini sebelum Ramadan ya, karena kita Ramadannya berdasarkan ketetapan Waliul Amr yang mana menetapkan pemerintah bahwasanya Ramadan adalah hari Selasa tanggal 12 Maret ditetapkan sebagai awal Ramadan. Kita masih melanjutkan berkaitan dengan puasa sunnah ya. Kita masuk pada keterangan beliau yang disebutkan di halaman 100. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, Fadilatu siyamis sit min Syawal. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Fi Sahih Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya beliau pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan, dia ikuti, dia sertai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang masa atau seperti puasa 1 tahun. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, yustafadu min hadzal hadis istihbabu shaumi sit min Syawal. Diambil faedah dari hadis ini, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wala yushtaratu fi hadis sit an takuna mutatabi'atan. Tidak dipersyaratkan 6 hari tersebut harus mutatabi'ah, harus berurutan, tidak mesti. Boleh selang-selang, yang penting di bulan Syawal 6 hari tersebut. Wala an takuna fi awal syahr, juga tidak mesti dilakukan di awal bulan. Misalnya setelah Ramadan, Id, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, tidak mesti. Bal man shamaha mutafarriqatan aw akharaha faqad sadaqa alaihi annahu shama sittan min Syawal. Bahkan siapa yang berpuasa 6 hari tersebut secara terpisah atau menundanya sampai ke tengah bulan atau ke akhir bulan, maka tetap dia dikatakan
berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Wa bihadza sarraha asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairuhum. Ini pendapat yang ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah dan juga ulama mazhab Hanbali serta yang selain mereka. Wa afta bihi asy-Syekh Ibnu Baz wa Syekh Ibnu Utsaimin wa Syekh Muqbil rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini juga merupakan fatwa dari Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Wa taqdimu shaumil qadha 'alaiha huwal afdal. Namun menunda puasa qadha sebelum pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal, mendahulukan taqdimu shaumil qadha, mendahulukan puasa qadha di atas puasa Syawal itu lebih afdal. Walakin yazhar wallahu alam, akan tetapi yang lebih nampak Allah alam, annahu yujzi'u shaumuha qabla al-qadha. Akan tetapi Allah alam, yang nampak, yang zahir, bahwasannya puasa Syawal itu sah sebelum pelaksanaan puasa qadha. Sah-sah saja, tidak masalah. Wa yanal fa'ilu dzalikal fadilah, dan orang yang melakukan hal tersebut juga akan mendapatkan keutamaannya, li'annahu ba'da qada'ihi li ayyami Ramadan yasiru fi hukmi man shamahu adaan. Dikarenakan setelah dia menunaikan qada tadi, ya, puasa tadi dikerjakan setelah qada beberapa hari dari bulan Ramadan, dia tetap dianggap seperti orang yang mengerjakan puasanya tadi secara ada, ya. Jelas ya? Adapun argumentasi yang dipakai oleh mereka para ulama, ya ikhwan, bahwasannya boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum puasa qadha, ya. Di antaranya adalah hadis asar Aisyah yang kemarin pernah kita baca, ya, yang disebutkan di halaman 94. Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku dulu punya utang puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, kata para ulama, Aisyah membayar qadha di bulan Sya'ban bukan berarti Aisyah tidak puasa sunnah sama sekali. Terbukti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Aisyah mengatakan, ma minas sana yaumun ahabbu ilayya an asumahu min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari di bulan atau dalam satu tahun, satu hari yang lebih aku cintai dibandingkan puasa Arafah. Jelas ya? Nah, intinya puasa sunnah di bulan Syawal boleh dikerjakan sebelum qadha Ramadan. Insya Allah tetap dia mendapatkan pahala. Namun yang afdal kerjakan setelah qadha puasa Ramadan. Khurujan anil khilaf, keluar dari khilafnya para ulama. Adapun sisi pendalilan kenapa puasa Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa Syawal, maka ibarat puasa 1 tahun, disebutkan oleh mereka para ulama dikarenakan amalan seseorang itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 30 hari ditambah 6 berapa? 36. Dikali 10 berapa? 360 hari, itu hitungannya. Kemudian kita lanjutkan, fadilatus siyamil itsnain wal khamis, keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Wa an Usama ibni Zaidin radhiyallahu anhuma annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyamihi yaumal itsnain wa yaumal khamis. Qala, dari Usama bin Zaid
radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Senin dan hari Kamis. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Senin dan hari Kamis. Qal, siapa yang bertanya ini? Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul tentang puasa Senin Kamis. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil alamin." Dua hari tersebut adalah hari yang amalan-amalan dipaparkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ay yu'rad amali wa ana shaim. Aku sangat menyukai tatkala amalanku dipaparkan ketika itu aku sedang berpuasa. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Wa an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Qala, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu fihi." Akhrajahu Muslim. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, lalu Rasul menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari yang aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itstu fihi, dan hari yang aku dibangkitkan, atau hari yang aku diutus menjadi nabi. Afwan ya. Itu hari yang aku dilahirkan dan hari yang aku diutus menjadi nabi. Nah, di sini ada catatan ya, ikhwan. Bukan berarti Rasul alaihi salatu wasallam berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk perayaan. Bukan. Beliau ditanya tentang hari Senin, beliau menjelaskan saja. Hari Senin itu adalah hari yang aku dilahirkan. Ya. Kemudian fadilatu siyami salasati ayyamin min kulli syahr. Kemudian yang berikutnya, keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan. Yustahabbu siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Disunnahkan puasa 3 hari di setiap bulan. Lima jaa fi sahihain an Abi Hurairah wa fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhuma annahuma qala. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Darda, keduanya berkata, "Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami tentang 3 perkara. Bi ra'atai ad-duha wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa alla anamu hatta utir. Rasulullah SAW mewasiatkan kami dengan 3 perkara. 2 rakaat, yaitu 2 rakaat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan agar aku tidak tidur sampai aku sholat witir dulu. Ya. Bi raq'atai ad-duha wa siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa alla anama hatta utira. Wa fi sahih Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu thalathatin min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan saumud dahr. Juga disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan puasa 3 hari di setiap bulan, dan Ramadan ketemu Ramadan adalah puasa 1 tahun. Jelas ya ikhwan? Ya. Ini keutamaannya. Ya. Di antaranya itu adalah wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda. Dan juga disebutkan di antara puasa 1 tahun adalah puasa Ramadan ketemu Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulan. Sehingga dari hadis ini bisa diambil kesimpulan memungkinkan di bulan Syawal seseorang mendapatkan pahala puasa 2 tahun. Bagaimana caranya? Dia sudah puasa Ramadan, kemudian puasa Syawal, ya, puasa Syawal 6 hari, kemudian dia puasa lagi 3 hari setiap bulan. Wa sahha an inda Ahmad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saumu syahri sabr wa saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin saumud dahr.
Kata Nabi SAW, puasa di bulan Sabar. Bulan Sabar itu bulan Ramadan. Dan puasa 3 hari dari setiap bulan adalah puasa 1 tahun. Jadi puasa Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari dianggap puasa 1 tahun. Puasa Ramadan dengan puasa 3 hari di setiap bulan dianggap puasa 1 tahun. Wa akhraja Ahmad aidan nahwahu min hadithi Qurra ibni Iyas wa sahaha kilaihima syekhuna al-imamul wadi'i rahimahullahu fil jami'is sahih. Al-Imam Ahmad meriwayatkan yang semisalnya dari hadis Qurra ibni Iyas dan disahihkan keduanya oleh Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Wa yadkhulu fi fadilatil ahadits al-mutaqaddimah man sama min awwal syahr au wasatihi au akhirih. Kata Syekh Muhammad Ibnu Hizam, dan masuk pada keutamaan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, orang yang berpuasa di awal bulan Syawal atau di tengah bulan Syawal atau juga masuk pada keutamaan hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi. Orang yang berpuasa di awal bulan, baik Syawal, baik bulan apa saja ya, atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, difahami? Jadi tidak mesti puasanya tersebut ayyamul bid, difahami? Tidak mesti ayyamul bid. Intinya 3 hari setiap bulan. Mau puasanya di awal, mau di tengah, mau di akhir, masuk. Wa yadullu ala dzalika ma kharajahu al-Imam Muslim fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Argumentasi yang menguatkan alasan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min kulli syahrin salasata ayyamin la yubali min ayyi ayyami syahr sham. Kata Aisyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan itu ada 3 hari. Beliau tidak peduli di hari apapun yang beliau berpuasa. Intinya setiap bulan ada 3 hari. Jelas? Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Adapun keutamaan yang lain, ikhwan, yang disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad atau Jami'us Sahih. Di antara keutamaan puasa 3 hari setiap bulan ini, yuzhib waharul qalbi, membersihkan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, iri, hasad, dengki dan yang semisalnya akan bersih. Namun kata Syekh Muhammad Ibnu Hizam, walakinnal afdal wal aula an takuna fi ayyamil bid. Akan tetapi yang afdal, yang lebih aula, lebih layak itu dilakukan pada ayyamul bid. Difahami? Di hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu inda Tirmidzi wan Nasa'i. Berdasarkan hadis Abu Dzar riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahr 3 ayyamin 13 wa 14 wa 15. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan. 13, 14, 15. Kenapa disebut ayyamul biyud? Dikarenakan pada waktu itu bulan putih cerah. Namun hadis ini wa fihi dha'fun. Hadis ini ada kelemahan padanya. Illa anna lahu syawahid min hadis Qatadah ibni Milhan wa Abi Hurairah wa Jarir ibni Abdullah. Akan tetapi hadis ini memiliki penguat yang lain dari hadis Qatadah bin Milhan, Abu Hurairah, Jarir ibnu Abdullah. Wa bi majmu'iha yartaqil haditsu ila sihhah kama bayyantuhu fi tahqiqi bulughil maram. Dengan dikumpulkannya jalan-jalan yang ada tadi dari hadis Qatadah bin Milhan, hadis Abu Hurairah, hadis Jarir ibnu Abdullah, sehingga derajatnya bisa naik menuju sahih. Jelas? Wadihun jiddan. Jelas ya ikhwan? Ya. Istihbabul iksar min nafilatis shaum fil Muharram wa Sya'ban. Disunnahkan memperbanyak
puasa sunnah di bulan Al-Muharram dan di bulan Sya'ban. Disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram dan di bulan Sya'ban. Sunnah memperbanyak puasa. Fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Al-Muharram. Dan salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah salatul lail, yaitu salat tahajud. Jelas? Ini hadis menunjukkan apa? Keutamaan puasa di bulan Al-Muharram. Tidak terbatas pada 10 Muharram saja dan tidak terbatas pada 9 Muharram saja. Intinya dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kata Aisyah, dulu Nabi SAW puasa sampai-sampai kami mengatakan Rasul ini tidak puasa. Dan beliau terkadang tidak berpuasa sampai-sampai kami mengatakan mengira Rasul tidak pernah puasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul paling banyak berpuasa dari bulan yang ada, yaitu di bulan Sya'ban. Jelas? Kalau puasa full di bulan apa Rasul? Di bulan Ramadan. Kalau memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Muharram? Berarti Rasul jarang puasanya. Nah, kata para ulama ketika menjelaskannya, memungkinkan di bulan Muharram tersebut Rasul tidak bisa sempurna full puasanya karena ada uzur, ya. Berbeda dengan di bulan Sya'ban, itu alasannya. Wa amma hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu fa huwa haditsun dhaifun wa mu'allun munkarun. Adapun hadis yang menyatakan apabila kalian sudah berada di bulan Sya'ban separuh atau sudah masuk separuh Sya'ban fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa, itu hadis yang dhaif mu'al munkar. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi an Abi Hurairah wa qad unkira 'ala al-Ala ibni Abdurrahman wa 'allahu jam'un min al-hufaz minhum al-Imam Ahmad wa Abdurrahman ibnu Mahdi wa Yahya ibnu Ma'in wa Abu Zur'a wa akharun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, namun hadis tersebut diingkari riwayatnya pada Al-Ala ibnu Abdurrahman. Banyak para ulama, para hufazul hadis yang menyatakan hadis tersebut mu'al. Di antaranya Al-Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Mahdi, Yahya ibnu Ma'in, Abu Zur'a Ar-Razi dan yang lainnya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilah. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban itu senantiasa memperbanyak puasa, kecuali sedikit saja beliau yang tidak berpuasa. Kama fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dari hadis Aisyah dalam riwayat Bukhari Muslim. Belum Ramadan ya? Masih minum mana kan? Ikut pemerintah kita. Fahadzal hadis la yu'tamadu alaihi fahuwa haditsun munkarun mukhalifun lil adillah. Kata Syekh Ibn Hizam, hadis ini hadis yang idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran dikarenakan hadis yang mungkar, menyelisih dalil. Banyak di Yaman yang menyatakan hadis itu dhaif ya, banyak sekali. Kemudian istihbab al-iksar minas siyam fi tis'i dzulhijjah. Disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah pada 9 hari pertama. Ya, disunnahkan
memperbanyak puasa pada 9 pertama bulan Dzulhijjah. Jangan 10. Kenapa jangan 10? Karena lebaran. Ya, 9 pertamanya. Fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi, yakni ayyam al-ashar. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidak ada amalan pada hari-hari ini yang lebih afdal dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari 9 Dzulhijjah. Maksudnya tidak ada amalan yang paling afdal yang dikerjakan di hari-hari biasa dibandingkan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyam al-ashar. Qalu walal jihad. Mereka para sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pula jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak pulang kembali dengan membawa apapun. Istilah lain apa? Tewas di medan tempur. Nah, itu tadi. Jadi amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu amalannya besar sekali. Dianjurkan untuk memperbanyak amalan di sana, apapun amalannya. Di antaranya adalah berpuasa. Kemudian, mas'alatun al-mar'atu la tasumu tatawu'an wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Masalah berikutnya, seorang wanita dia tidak diperbolehkan puasa sunnah dalam kondisi suaminya ada di rumah tersebut, melainkan dengan izin suaminya. Kecuali kalau suaminya safar, pergi kerja keluar kota, itu boleh. Tapi kalau suaminya ada di rumah tersebut, seorang wanita tidak diperbolehkan puasa sunnah sampai dia minta izin kepada suaminya. Izin tersebut bisa jadi dalam bentuk secara lisan atau tulisan, atau izin tersirat. Maknanya, kalau dia puasa walaupun tanpa izin suami, suaminya sudah mengizinkan secara makna, maka itu juga diperbolehkan. Fi Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Dari hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan tidak halal bagi seorang wanita tatkala dia ingin berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah tersebut, melainkan dengan izin dari suaminya. Wa yustafadu minal hadis annal mar'ah la yahillu laha as-siyamu ma'a wujudi zawjiha illa biizni. Diambil faedah dari hadis ini bahwasanya seorang wanita tidak halal baginya berpuasa dalam kondisi ada suaminya di rumah tersebut, melainkan dengan izin dari suaminya. Fa in shamat bi ghairi iznihi, kalau seandainya dia paksakan puasa tanpa izin dari suaminya, wa huwa karihun dzalika fata'atsama, dalam kondisi atau fata'atsam, dalam kondisi suaminya tidak suka, maka dia dosa. Wa shaumu sahih, puasanya sahih, sah. Jadi kalau ada seorang wanita memaksakan diri untuk puasa dalam keadaan suaminya tidak ridho, maka puasanya sah tapi dia dosa. Wa amara wa amru qabulihi ila Allah azza wajalla. Adapun masalah diterima atau tidaknya itu diserahkan kepada Allah azza wajalla. Ya, berpahala atau tidak diserahkan kepada Allah azza wajalla. Wa amma in kana musafiran fa yajuzu laha as-shaum biduni idnihi. Adapun kalau suaminya safar, pergi keluar kota, boleh bagi wanita tadi puasa walaupun tanpa izin dari suami. Wa hadza fi shaumin nafilah. Ini berkaitan dengan puasa sunnah. Amma shaum Ramadan fala ibrata bi isti'dzaniz zauj. Adapun puasa Ramadan maka tidak teranggap permohonan izin kepada suami tersebut. Intinya langsung puasa saja. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan puasa wajib. Wa kadza qadha Ramadan wala siyama idza dhaqa waqtuhu wallahu alam. Demikian juga mengqadha puasa Ramadan tidak mesti harus izin suami. Terlebih lagi kalau waktunya sudah mepetan, sudah sempit. Jelas? Mas'alatun. Masalah berikutnya. Yushra'u lis-sha'im al-mutatawwi' ayyuftira idza syaa. Nah, ini masalah berikutnya.
Dibolehkan ya bagi orang yang berpuasa sunnah untuk membatalkan puasa kalau dia mau. Tidak masalah, boleh ya ikhwan. Bagi orang yang berpuasa sunnah, boleh bagi dia ingin membatalkan puasa. Tidak ada dosa bagi dia kalau puasanya sunnah. Dan itu pendapat yang rajih. Fi Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Aisyah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menjumpai aku. Faqal, lalu Rasul berkata, hal indakum syai'un, apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Qal fa inni idzan shaimun. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu aku berpuasa saja. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian Rasul mendatangi kami di hari yang lain. Faqulna ya Rasulullah, uhdiya lana haisun. Ya. Di hari yang lain Rasul datang menjumpai Aisyah. Lalu Aisyah dan istri-istri Rasul yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kami dikasih hadiah berupa hais. Hais itu cuma tulang yang ada dagingnya, kikil-kikil lah ibaratnya ya. Faqal arinihi, perlihatkan kepadaku mana kikil tersebut. Falaqad asbahtu shaiman, sungguh pagi hari ini aku sedang berpuasa. Fa'akala, lalu Rasul pun memakannya. Jelas? Jelas ya? Wadih? Ya. Ketika antum sedang puasa Senin, tiba-tiba diajak makan duren, boleh tidak dibatalkan? Jawabannya boleh. Wa ala dzalika al-jumhur min ahli ilmi, dan itu pendapat jumhur. Qala wa bihi minas sahaba Umar wa Ali wa Abu Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhum wa huwa madzhabu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu pendapatnya banyak sahabat ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, dan itu mazhabnya Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Tanbih, namun ada tanbih, ada tanbih. Apa tanbihnya? As-shaim fi qada'i Ramadan yukrahu lahul fitru. Orang yang berpuasa dengan puasa qada' Ramadan dimakruhkan bagi dia membatalkan puasa. Walakin idahtaja ilal fitri fayushra'u lahu dzalik. Akan tetapi kalau memang butuh untuk dibatalkan, maka silakan dibatalkan. Wa idza dhaqa waqtul qada' alaihi fayajibu alaihi shaum. Kalau waktu mengqada' tersebut sudah mepet, maka wajib bagi dia berpuasa. Seperti misalkan kalau dia mengqada'nya sampai di bulan Sya'ban, sisa misalkan 2 hari lagi Ramadan, puasanya sisa 2 hari, maka tidak boleh dibatalkan. Wala yajuzu lahu ayyuftira illa li'udhrin yubihul fitra minas shaum al-wajib. Tidak diperbolehkan bagi dia membatalkan puasa tersebut melainkan karena uzur yang membolehkan membatalkan puasa dari puasa wajib tersebut. Jelas? Jadi puasa qada itu jangan gampang-gampang antum batalkan. Ya. Namun kalau tidak memungkinkan antum berpuasa karena uzurnya wajib misalkan, karena uzur-uzur tertentu yang mendesak, silakan antum batalkan. Namun kalau langsung antum batalkan tidak boleh, itu hukumnya makruh. Qala Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, faslun fima yata'allaqu bil ayyamil manhi an siyamiha. Fasal tentang permasalahan yang berkaitan dengan hari-hari larangan berpuasa. Jelas ya? Maksudnya apa? Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari apa saja dilarang untuk berpuasa dalam agama Islam ini tadi. Setelah kita mengetahui puasa itu hukumnya sunnah, ya. Namun di sana ada juga puasa-puasa yang dilarang untuk dikerjakan pada hari-hari tertentu. Disebutkan di sini. Mas'alatun hukmu siyamil idain. Hukum puasa di 2 hari raya. Pada hari Idul Fitri, Idul Adha, antum berpuasa. Apa hukumnya? Ajma'al ulama ala tahrimi saumiha kama naqalahu ghairu wahidin kabdil Munzir wan Nawawi wal Hafidh Ibnu Hajar wal Hafidh Ibnu Hajar wa ghairihim. Para ulama sepakat
tentang keharaman berpuasa di 2 hari raya, sebagaimana dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama seperti Ibnu Munzir, An-Nawawi, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang selain mereka. Wa mustanadul ijma', sandaran ijma' mereka adalah hadis naha Rasulullah SAW an saumi yaumin nahar wa yaumil fitr, akhrajahu Syaikhan min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah wa Umar wa anfarada bihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Adapun sandaran ijma' tersebut adalah hadis yang mana Rasulullah SAW telah melarang berpuasa di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah dan juga hadis Umar bin Khattab dan juga hadis Aisyah riwayat Muslim. Wa idza shamahu fa shaumuhu mardudun alaihi fasidun. Kalau dipaksakan oleh dia untuk berpuasa maka puasanya tertolak, rusak. Wa ala dzalika amatul ulama. Itulah yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama, puasanya tertolak. Likaunin nahyi raji'an ila dzatis saum, dikarenakan larangan tersebut kembali kepada hari tersebut. Ya. Wala ibrata bi khilafi man khalafahu fi dzalik, dan tidak ada ibrah, tidak teranggap orang yang menyelisih pendapat tersebut. Ya. Ada suatu kaidah, apabila larangan ya raji' ila dzatil ibadah, kembali kepada zat ibadah, maka yaqtadi al-fasad, mengandung konsekuensi rusak. Nah, ini larangan berkaitan dengan zat ibadah. Apa zat ibadahnya tersebut? Adalah hari tersebut. Ya enggak? Puasa itu kan berkaitan dengan hari. Ketika Rasul melarang berpuasa di hari Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, menunjukkan apa? Tidak sah berpuasa di hari tersebut. Mas'alatun tahrimu siyami ayyamit tasyrik. Haramnya berpuasa di hari-hari tasyrik. Berapa hari hari tasyrik itu? Di bulan Dzulhijjah tanggal 11, 12, 13. Fi Sahih Muslim An-Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Wa fi Sunan Abi Dawud an Umar an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal hadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha, yakni ayyam tasyrik. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata Amr ibn al-As, hari-hari ini, hari-hari apa itu? Hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak berpuasa, dan beliau melarang kami untuk berpuasa, yaitu hari-hari tasyrik. Jelas ya ikhwan? Pada beberapa hadis yang disebutkan di sini, ya, hadis yang pertama menyebutkan apa? Menyebutkan bahwasanya hari-hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga hadis Amr bin As menyebutkan apa? Rasul melarang berpuasa di hari tasyrik. Ya, itu tadi. Jelas? Itu hukumnya haram. Sehingga pada Idul Adha ada 4 hari yang tidak boleh berpuasa. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jelas ya? Mas'alatun tarkhisu siyami ayyami tasyrik lil haj al-mutamatti' idza lam yajid al-hadiyah. Masalah berikutnya, ada keringanan, pemberian keringanan berpuasa di hari-hari tasyrik bagi jamaah haji dengan haji tamattu apabila dia tidak mendapati hewan hadiu, tidak mampu membeli hadiu. Haji tamattu yaitu haji yang dilakukan dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian sampai selesai umrohnya, istirahat di Mekah, tinggal beberapa saat, kemudian langsung ngambil lagi manasik haji. Itu disebut dengan haji tamattu. Disebut dengan haji tamattu li'annahu yatamatta' bil umroh. Ya, bernikmat-nikmat dengan umroh tersebut. Ada masa jeda antara umroh dengan haji. Itulah disebut dengan haji tamattu. Nah, orang yang haji dengan haji tamattu, dia wajib untuk membayar dam. Ya, bayar dam. Disebut dengan al-hadiyu.
Damnya tadi disebut dengan al-hadyu, menyembelih hewan. Nah, itu bukan melakukan pelanggaran, tapi damun syukron, darah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi." Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Siapa yang bertamattu dengan umroh menuju hajinya, siapa yang melakukan haji dengan cara tamattu, maka wajib baginya menyembelih hewan hadiyu sesuai dengan kemampuan dia. Namun maka barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari di musim haji. Berarti apa? Tanggal 11, 12, 13 dan 7 hari ketika kalian pulang kampung. Itu semua totalnya ada 10 hari. Jelas? Wa fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, keduanya mengatakan, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayyusomna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberi keringanan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa, melainkan bagi orang yang tidak memiliki atau tidak mendapati kemampuan untuk potong hewan hadiyu. Wal afdalu lil haj ayyasumaha qabla yaumi arafah. Yang afdal bagi jamaah haji, dia berpuasa sebelum hari Arafah. Itu yang afdal. Fa in dhaqa alaihi alwaqtu, namun kalau waktunya sempit, aw dhanna annahu sayajidul hadiyah, atau dia mengira bahwasanya dia akan mendapati hewan hadiyu tersebut, falam yajidhu, lalu dia tidak mendapatinya, falyasum ayyamat tasyrik, maka silakan dia berpuasa di hari tasyrik. Jelas ya ikhwan? Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, yang afdal bagi jamaah haji tersebut kalau sudah tahu memang tidak punya kemampuan untuk membeli hewan hadiyu, ya, maka dia berpuasa sebelum hari Arafah. Berarti tanggal 8 misalkan. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 7, kemudian tanggal 6. Dan itu sudah dianggap bulan haji ya. Bulan haji itu dihitung dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Namun kalau seandainya masih dipikir-pikir sama dia, siapa tahu tanggal 10 masih mendapati kemampuan, ya boleh diakhirkan sampai hari tasyrik. Kemudian, kenapa dikatakan afdolnya sebelum hari Arafah? Karena hari tasyrik itu kan hari yang dilarang kan untuk berpuasa, namun diberikan keringanan untuk berpuasa di hari tersebut bagi yang tidak memiliki kemampuan. Sehingga kalau yang sudah dipastikan dia tidak punya kemampuan, maka puasalah di tanggal 6, 7, 8. Wallahu a'lam. Ya kawan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.